Nurul Hidayah Farid dari kelas FM 18D. Jadi saya mengambil materi dari materi 11 dan materi ke-12. Materi 11 yang pertama, dividen payout ratio. Dividen payout ratio atau biasa disebut dengan DPR adalah rasio dari jumlah total dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham relatif terhadap laba bersih perusahaan. Rumusnya itu DPR sama dengan dividen per share dibagi earning per share. Ini adalah contoh laporan keuangan pada perusahaan Waskita Beton pada tahun 2017, yaitu sebesar 49,96%. Yang kedua yaitu return on asset. Return on asset adalah rasio profitabilitas yang menunjukkan persentase keuntungan atau laba bersih yang diperoleh perusahaan sehubungan dengan keseluruhan sumber daya atau rata-rata jumlah aset. Dan rasio ini mengukur seberapa efisien suatu perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba selama suatu periode. Rumusnya yaitu return on asset sama dengan net income dibagi total aset. Laporan keuangan pada perusahaan Waskita Karya Persero terbuka yaitu return on asset sebesar 2,79%. Selanjutnya yaitu asset growth. Menurut Jogianto pada tahun 2010, asset growth didefinisikan sebagai perubahan atau tingkat pertumbuhan tahunan dari aktiva total. Aset growth menunjukkan pertumbuhan aset di mana aset merupakan aktiva yang digunakan untuk aktiva operasional perusahaan. Ini adalah laporan keuangan pada perusahaan Cipta Diamond Property. Dan yang terakhir pada materi ke-11 yaitu cash flow. Cash flow ialah suatu laporan keuangan yang berisikan pengaruh kas dari kegiatan operasi, kegiatan transaksi investasi, dan kegiatan transaksi pembiayaan atau pendanaan serta kenaikan atau penurunan bersih dalam kas suatu perusahaan dalam suatu periode. Rumusnya adalah arus kas ditambah arus kas bersih dari aktivitas investasi dan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan. Materi 12. Yang pertama yaitu liquidity risk. Liquidity risk ialah risiko bank tidak memiliki uang tunai atau aktiva jangka pendek yang dapat diuangkan segera dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi permintaan deposan atau debitur. Rumusnya itu liquidity ratio sama dengan liquid dikurang short term borrowing dibagi total deposit dikali 100. Ini adalah contoh laporan analisis risiko perbankan pada Bank Kalimantan Timur tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. Yang keempat yaitu capital ratio. Capital ratio atau biasa disebut dengan rasio kecukupan modal adalah suatu cara untuk mengukur kemampuan bank untuk melihat risiko kerugian yang akan dihadapi dan memenuhi kebutuhan deposan dan kreditur lain dengan cara membandingkan antara jumlah modal dengan aset tertimbang menurut risiko. Rumusnya ialah capital ratio sama dengan equity capital dibagi total loans. Laporan analisis risiko perbankan pada Bank Kalimantan Timur pada tahun 2014 sampai dengan pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. Yang terakhir yaitu risk asset ratio. Ialah rasio yang digunakan untuk mengukur risiko kerugian akibat terjadinya penurunan nilai aset dan seberapa jauh penurunan tersebut dapat ditanggung oleh modal bank. Rumusnya itu capital ratio sama dengan equity capital dibagi total aset kurang cash dikali aset dikurang sekuritas. Ini adalah laporan perbankan pada Kalimantan Timur tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. Jadi itulah tadi materi ke-11 dan ke-12. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.